Halo, perkenalkan nama saya Via Puspita Aulia, NPM 2171701P. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan naskah digital. Format naskah digital. Naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Naskah digital berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Jenis-jenis format digital. 1. Amazon Word. 2. Electric Publication. Ketiga, format Kindle Fire dari Amazon. Keempat, Mubi. Kelima, Palm File Database. 6. PDF. 7. Palm Resource File. 8. Hypertext Markup Language. 9. Compress HTML. 10. XHTML. 11. XML. Aplikasi pemformatan naskah digital atau format EPUB. 1. Aplikasi pengolah kata misalnya Microsoft Office. Yang kedua, aplikasi pengolah gambar misalnya GIMP dan Paint. 3. Aplikasi audio video editor misalnya Audacity. 4. Aplikasi EPUB editor misalnya Sigil dan Viewporter. Aplikasi pembaca naskah digital dikategorikan berdasarkan sistem operasi. A. Komputer atau laptop. 1. Microsoft Windows. Dapat menggunakan perangkat lunak seperti ekstensi pada Chrome, Radium, and on Firefox, EPUB e-reader, dan Calibr ebook viewer. Yang kedua, Apple Mac OS dapat menggunakan perangkat lunak seperti iBooks dan Calibr ebook viewers. Dan ketiga, Linux dapat menggunakan perangkat lunak Okular dan Calibr ebook viewer. B. Tablet atau smartphone. 1. Apple iOS dapat menggunakan perangkat lunak iBook. 2. Google Android dapat menggunakan perangkat lunak Gitder Reader, Moonreader, dan Ideal Group Reader. 3. BlackBerry OS dapat menggunakan perangkat lunak EPUB Reader yang bisa diunduh di BlackBerry. C. Telepon seluler. 1. Pada telepon seluler dan fitur phone tersedia aplikasi Arbitrator. Idealnya, sebuah format EPUB rata-rata berjalan stabil dan banyak digunakan pada perangkat alat baca tablet dibandingkan dengan perangkat alat baca lainnya. Teknik penulisan naskah digital oleh konten kreator. Konten kreator adalah bagian dari sebuah tim kreatif yang terdiri dari misalnya penulis, ilustrator, fotografer, dan sebagainya. Tugas konten kreator. 1. Mengumpulkan ide, data, dan melakukan riset, serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten. Kedua, menghasilkan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan. 3. Berusaha memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten, misalnya tujuan promosi, edukasi, menghibur, atau memberi informasi. Yang keempat, menyesuaikan konten dengan platform yang dipilih. Dalam hal ini, seorang konten kreator bisa menghasilkan karya untuk multi platform. Yang kelima, mengevaluasi konten yang telah ditayangkan.
Kemampuan konten kreator: 1. Kelancaran ide, 2. Penyusunan informasi, 3. Pemahaman lisan, 4. Ekspresi lisan, 5. Visualisasi, 6. Ekspresi tertulis, 7. Orisinalitas. Keterampilan konten kreator: 1. Berpikir kritis, 2. Persuasi, 3. Pemahaman membaca, 4. Kepekaan sosial, 5. Berbicara, 6. Menulis. Konten kreator memiliki tanggung jawab yang paling utama, yaitu meningkatkan jumlah pengunjung website dengan menulis konten artikel yang menarik. Content writer, penulis profesional yang dimana tulisan tersebut akan dipublish di internet. Copywriter memiliki tujuan penulisan untuk meningkatkan ketertarikan pada masyarakat. Penulisan naskah digital, naskah biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya. Ciri-ciri teks biografi. 1. Biografi dibuat berdasarkan informasi, fakta, serta disajikan dalam bentuk narasi. 2. Faktualnya. Fakta didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. 3. Pengalaman hidup seseorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga dapat menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang, dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Struktur teks biografi. 1. Orientasi atau pengenalan tokoh, 2. Peristiwa penting atau perjalanan penting hidup tokoh, 3. Reorientasi atau penutup cerita akhir yang terdapat pendapat penulis. Kaidah kebahasaan teks biografi. 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal ia, dia, atau beliau. 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. 3. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami. Keempat, banyak menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh seperti jenius, rajin, ulet. Naskah autobiografi. Pengertian autobiografi adalah tulisan yang di dalamnya berisi tentang pengalaman, riwayat, atau perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil sampai keadaan sekarang ini yang ditulis oleh dirinya sendiri atau sudut pandang orang pertama. Tujuan penulisan autobiografi. 1. Mengenalkan diri kita secara lebih detail kepada orang lain. 2. Memberikan gambaran, pelajaran, serta kisah-kisah inspiratif bagaimana seseorang dapat sukses dalam bidang yang sedang digeluti sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik, ataupun bidang lainnya. 3. Bahan pencitraan seseorang. Manfaat autobiografi. 1. Sebagai refleksi untuk memahami masa lalu lebih baik. 2. Membantu Anda untuk move on dari kejadian buruk di masa lalu. 3. Mengetahui bagaimana orang lain mengartikan dirimu. 4. Menyadari perubahan dalam diri dari tahun ke tahun. 5. Melihat kesalahan masa lalu dan memperbaikinya. 6. Menjadi nilai plus dalam masalah profesionalitas. Struktur autobiografi. 1. Latar belakang keluarga. 2. Latar belakang prestasi. 3. Latar belakang pekerjaan. 4. Latar belakang hasil karya. Peran penulis dalam penulisan di media digital. 1. Penulis digital sebagai komunikator pesan harus provokatif, pintar, lucu, atau memiliki selera humor, serta dapat menarik perhatian pembaca digital.
2. Penulis digital menjadi penyelenggara informasi atau penulis web yang baik membantu membaca mengatur semua informasinya, sehingga penulis digital hanya memfokuskan pada informasi yang penting bagi para pembaca. 3. Penulis digital harus memahami media yang dapat dalam penyampaian informasi. Hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital. 1. Kredibilitas. 2. Bias. 3. Identifikasi. 4. Transparansi. 5. Akuntabilitas. Hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital. Carroll dalam bukunya Writing for Digital menjelaskan 7 cara meningkatkan kredibilitas. 1. Gunakan navigasi web yang mudah digunakan. 2. Gunakan desain web yang ramah pengguna. 3. Gunakan grafik berkualitas tinggi. 4. Membuat tulisan yang bagus. 5. Memberikan informasi lengkap di setiap halaman web. 6. Memberikan tautan ke situs web lain yang relevan. 7. Memiliki keahlian di bidangnya. 6. Kemampuan memindai. 7. Apa yang akan dilakukan Google. 8. Berpikir interaktif menulis internasional. 9. Menggunakan daftar. 10. Alat dan teknologi Medium adalah pesannya. 11. Kode komputer, blog penyusunan halaman web.